Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jami Kusuma, NPM 719212818. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem ekonomi koperasi. Bagaimana dengan sistem ekonominya Indonesia? Indonesia termasuk negara yang menggunakan sistem ekonomi campuran yang dikenal dengan sistem demokrasi ekonomi. Sistem demokrasi ekonomi dapat diartikan sebagai suatu sistem ekonomi di mana kegiatan ekonomi diatur oleh rakyat, dilaksanakan oleh rakyat, dan ditujukan untuk kesejahteraan rakyat. Di dalam sistem demokrasi ekonomi ini, segala produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, sedangkan produksi yang lainnya diserahkan pada pasar. Terhadap produksi yang lain ini, pemerintah hanya berperan sebagai pengawas pasar saja. Sistem demokrasi ekonomi yang merupakan jabaran dari pasal 33 UUD 45 secara jelas menyebutkan bahwa pengelolaan kegiatan ekonomi harus dilaksanakan secara kekeluargaan. Bentuk badan ekonomi yang paling cocok dengan sistem demokrasi ekonomi ini adalah koperasi. Secara eksplisit dalam penjelasan pasal 33 Undang-Undang 45, Hatta telah memasukkan koperasi sebagai bentuk badan ekonomi yang harus diselenggarakan dalam perekonomian nasional. Oleh karena itu, koperasi harus menjadi soko guru perekonomian nasional. Sebelum memasukkan bentuk ekonomi koperasi dalam pasal 33 Undang-Undang 45, sebenarnya Bung Hatta bersama 3 tokoh ekonomi Indonesia pada saat itu telah mempelajari perekonomian di beberapa negara Eropa. Hasil dari belajar itu setelah disesuaikan dengan kondisi bangsa Indonesia, lahirlah suatu bentuk ekonomi koperasi. Oleh karena itulah bentuk ekonomi koperasi dimasukkan dalam Undang-Undang 45, khususnya pasal 33. Dengan dimasukkannya bentuk ekonomi koperasi dalam Undang-Undang 45 diharapkan penyelenggaraan sistem ekonomi koperasi sebagai suatu sistem ekonomi koperasi tentu memiliki jiwa ideologi tertentu yang menjadi karakteristik. Untuk memahami karakteristik koperasi Indonesia, kita harus tahu konsep dasar koperasi Indonesia, khususnya yang menyangkut pengertian dan nilai-nilai dasar serta prinsip-prinsip koperasi. Koperasi dalam trilogi pembangunan. Trilogi pembangunan yaitu menciptakan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, serta stabilitas nasional yang dinamis dan strategis, yang kemudian juga dijadikan sebagai misi yang melekat pada masing-masing pelaku ekonomi, baik negara, swasta maupun koperasi, dan di dalam sistem ekonomi nasional yang kita bangun. Keunggulan kooperatif pelaku ekonomi. Dapat disimpulkan bahwa keunggulan pelaku ekonomi BUMN lebih berfokus dalam bidang stabilitas, sedangkan BUMS lebih diarahkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi. Badan usaha koperasi ditinjau dari aspek prinsip-prinsip organisasinya, lebih menitikberatkan waktu dan nilai dalam berjalannya. Koperasi juga berperan dalam pencapaian pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional. Syarat pendirian koperasi. Pasal 12 Permen Koperasi dan UKM nomor 9 dari 2018 tentang penyelenggaraan dan pembinaan berkoperasian telah mengatur mengenai persyaratan pendirian koperasi di Indonesia. Pendirian koperasi dilakukan dengan mengadakan rapat pendirian koperasi yang harus dihadiri oleh para pendiri dan juga dihadiri oleh pejabat yang berguna untuk melakukan pemilihan terkait koperasi. Jumlah orang yang hadir dalam pendirian koperasi akan berbeda tergantung jenisnya. Untuk pendirian koperasi primer dihadiri oleh 20 orang dan akan lebih sedikit untuk koperasi sekunder. Syarat koperasi primer. Pendiri koperasi mengajukan akta pendirian koperasi baik itu secara tertulis maupun secara
kepada Menteri dengan menerbitkan beberapa persyaratan, yaitu 2 rangka akta pendirian koperasi bermaterai, berita acara rapat pendirian koperasi, surat bukti penukaran modal, rencana awal kegiatan koperasi. Syarat koperasi sekunder. Syarat untuk mendirikan koperasi sekunder sama seperti koperasi primer, namun terdapat beberapa tambahan dokumen berupa hasil berita acara rapat pendirian, keputusan pengesahan Badan Hukum Koperasi Primer dan Sekunder, nomor pajak wajib pajak aktif atau NPWP untuk setiap calon anggota koperasi primer dan sekunder. Syarat koperasi simpan pinjam atau KSP. Terdapat persyaratan khusus untuk KSP yang biasa dilihat pada pasal 10 ayat 5 Permen Koperasi dan UKM nomor 9 tahun 2018. Setelah pengajuan akta pendirian koperasi dan mendapatkan penilaian terkait anggaran dasar serta persyaratan administrasi, maka nanti akan menerbitkan 2 opsi surat, yaitu surat keputusan atau SK, penerimaan atau penolakan, tahapan dan prosedur pendirian koperasi. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM nomor 9 tahun 2018 telah mengatur tentang tahapan dan tata cara pendirian koperasi, yaitu perencanaan pendirian koperasi, penyampaian rencana dan konsultasi ke daerah pusat maupun dinas, rapat pendirian koperasi, verifikasi nama koperasi, pengajuan pengesahan akta pendirian koperasi, verifikasi dokumen permohonan, mekanisme di Disminkom, pengesahan pendirian koperasi. Awal modal pendirian koperasi. Modal sendiri berasal dari simpan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah. Modal pinjaman berasal dari anggota, calon anggota, koperasi lain atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi, surat utang lainnya dengan sumber yang sah. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi